Seperti itulah biur lantur ribut uyutnya di dalam mobil. Dan inilah liburan bersama Cherry Belle part 2. Ini sekilas pemandangan pantai Ela-Ela yang ramai sekali pengunjung. Dan ini dia si tukang bambu lengkap dengan kreseknya. Dan setelah muter-muter ke kiri ke kanan, ke depan ke belakang, akhirnya kita menemukan satu tempat untuk singgah dan beristirahat. Dan diawali dengan bocil yang satu ini nih yang pinang 7 keliling. Sementara untuk para bocil yang lain ini pada sibuk, ada yang menitipkan HP, ada yang menitipkan celana, baju, sendal, dan lain sebagainya. Tetapi kalau THR itu jangan harap dititipin. Dan salfok juga sama si jilbab merah kesayangan aku. Ini adalah Ina ibonya dengan warna pinky-pinky, tampak cetar membahana. Dengan senyumnya yang khas, ini juga Ina litet ini ngapain? Nyodor-nyodorin kepalanya, pura-pura ngambil barang agar masuk frame. Dan istri solehah ini juga lagi sibuk mengatur-atur berbagai macam barang bawaan anak buah-buahannya. Dan ini si Zafa lagi pasang kostum renangnya untuk siap-siap nyebur ke pantai. Dan ini mamamu salah satu personil Nasi Daria juga turut ambil bagian dong dalam liburan kali ini. Dari sekian destinasi wisata yang kita kunjungi, hanya ialah yang jarang kelihatan karena memang jarang ikut. Ia lebih banyak kelalahnya untuk pergi kemana-mana karena mengurus tamu-tamunya yang datang ke rumah. Dan seperti inilah rupa atau pemandangan dari pantai Ela-Ela Sekotong. Di sini sangat aman untuk anak-anak berenang karena ombaknya itu tidak terlalu besar, bahkan dibilang landai atau tidak ada ombak. Lihat saja tuh gradasi warna air lautnya, Masya Allah, luar biasa ciptaan Allah. Dan para bocil ini dengan sangat ceria bekerem dong di pantai. Sembari menemani dan mengawasi anak-anak yang sedang mandi di pantai, kita beralih ke tempat Ina-Ina yang sedang beristirahat di sini. Rombongan dari beberapa kloter sudah mulai menurunkan barang-barang bawaannya, dan ini seperti dagang saja ya. Apa mereka mau ke sini jualan atau berwisata? Barangnya banyak sekali yang dibawa sampai berdus-dus. Ini apaan ya? Nanti sabar-sabar ya, nanti kita akan unboxing. Dan tampak di kejauhan itu ada Pak D yang sedang membawa barang juga. Jadi istrinya itu tidak melewatkan satupun anggota keluarganya. Pokoknya harus semuanya membawa barang tentengan masing-masing ke tempat kita kumpul. Dan ini kita lesehan aja ya di bawah karena kita tidak dapat tempat di Beruga untuk duduk di sana. 11 lah. Coba kajian balu kopang tipe. Anjir narang balu. Pakai baju dulu, pakai baju dulu. Anu tiap perlak rayan jauh. Apa? Ini bebus mai ke cembalu tuh. Ya Allah. Bukan liut Jadi yang kita perdebatkan dan ketawakan adalah ini loh, perlak yang tadi itu untuk alas kita duduk. Jadi rombongan Kopang itu berdelapan dan mereka bejeng-bejeng semua, alias anak laki-laki yang pada ikut di sana. Tetapi yang mereka bawa adalah perlak untuk cucunya yang hanya ukuran 2 orang duduk sudah full. Alhasil yang lain atau yang pria-pria ini pada nganjeng atau berdiri dimanapun mereka ada tempat. Dan tidak membutuhkan waktu lama, si Ryan itu tuh cucu kesayangan Jowo itu sudah mulai lari-lari ke pantai. Di sisi lain, ini papunya Ryan ini bawa takilan sendiri juga. Di sini dia bawa berbagai macam cemilan dan jajanan khas tradisional dari Kopang. Karena memang kebiasaan dari kakakku yang di Kopang ini selalu membawa jajanan atau cemilan kemanapun kita pergi atau kita berwisata. Biasanya tuh ya yang dia bawa itu cemilan atau snack-snack anak kecil yang tadi pakai kardus-kardus itu loh. Nah ini adalah erot-erot atau jaje keludan banget dan lupis yang dierot pakai gula merah dan ditaburi dengan kelapa parut. Makan satu kojong seperti ini rame-rame memang sensasinya sangat luar biasa dan akan selalu ngangenin momen-momen yang seperti ini. Bisa saling rasa, bisa saling suap, dan bisa saling colek-calet sendiri. Karena kalau kita makan bersama-sama itu lebih enak. Di sisi yang lain ada juga sih yang makan topat atau pesor. Dan saat kita sedang asik membuka takilan, datang pula nih rombongan Cherry Belle. Mereka terlambat karena mampir dulu untuk menghadiri open house di rumah Ibu Bupati Lombok Barat. Tentu saja bukan grup Cherry Belle ini ya yang ikut open house, tapi Ibu Kabidut yang dari Gerung tadi. Cherry Belle Pinky ini tentu saja hanya menemani di mobil. Betul anu inam enggak? bawa. Dan yang itu tuh yang dicari yang di bawah sana duduknya yang jilbab hitam adalah Ina aku. Jadi mereka berdua ini tidak bisa dipisahkan walaupun oleh jarak dan waktu. Mereka akan saling mencari. Ketika yang satu dirasa tidak ada di dekatnya,
akhirnya otomatis yang satunya langsung datang untuk mencari saudaranya. Makanya susah sendiri kalau kita bawa yang satu kemana, yang satunya lagi akan galau di rumahnya. Jadi satu-satunya cara kita putuskan untuk membawa keduanya. Dan ini amak kakek lagi negosiasi sama pemilik perahu, kira-kira berapa biayanya yang dihabiskan untuk menyewanya. Tapi jemaah semuanya lagi pada makan dan saat ini mereka pada enggan untuk naik perahunya. Dan ini personil yang tadi makan erot-erot ya, tidak kenyang hanya dengan itu. Lagi makan pesor, buka urak-urak, buka serebuk, semuanya dimakan. Bukan nasi bungkus juga, malah ada juga yang disuapin, yang dipewo itu yang rangak. Nah ini dia ibu kabidut yang sudah open house, padahal sudah makan di sana, taunya sampai sini haus dan ingin makan lagi. Dan videonya kita jeda tadi sebentar untuk makan, tahu-taunya anak-anak ini sudah pada kembali menyewa perahu, per orangnya itu Rp5.000. Padahal yang sebelumnya harga sewa perahunya itu Rp10.000, tapi setelah tawar-menawar dan negosiasi yang cukup alot, akhirnya mereka dapat dengan harga Rp5.000. Coba dong Fir, ceritakan pengalamannya naik perahu itu ya. Anaknya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain selain duduk. Apakah maksud Anda mau nyemplung ke segara itu? Iya, pas sudah turun itu meloncat dari kapal. Jadi nggak bahaya, Tayer? Enggak lah kalau nyemplung di air. Oke, tadi itu ada adegan romantis di mana Juliette diturunkan oleh Romeo T dari sampan karena tidak bisa turun terlalu panjang roknya. Nah ini nih adegan yang paling penting adalah bayar iuran untuk bayar sampannya. Si bocil-bocil ini memang pinter dan banyak akal. THR-nya banyak tetapi satu pun tidak ada yang mau menyerahkan THR-nya untuk bayar masing-masing. Semuanya menggunakan kepeng ina amaknya. Padahal nih ya, masing-masing itu hanya membayar Rp5.000, tapi mereka itu prekengan. Pas mau dibuka kresek THR-nya, langsung dah mereka pada nyebeng semuanya. Ada yang nyenger, ada yang bucung, ada yang merengut, ada yang alisnya naik turun, ada yang beguluk-begutik di pasir. Tapi ya sudahlah, kita bayarkan saja dari uang ina amaknya. Mudahan saja suatu saat nanti mereka lupa uang THR-nya dan menitipkan, langsung kita gas pakai sepuas-puasnya. Dan di sini ada Pak D yang rajin sebagai pandara membersihkan pantai dan segara. Lalu di Brugak yang sudah diusir secara halus penghuninya, di sini Cherrybelle sudah pada bergelamparan tinduk. Dan cerita sedikit ya tentang perebutan kekuasaan dari Brugak ini. Awalnya hanya Inak Siah personil Cherrybelle yang satu itu saja yang kita dudukkan di atas Brugak karena beliau tidak bisa duduk di bawah. Tetapi lama-kelamaan satu persatu barang-barang bawaan kita juga naik ke atas Brugak itu, dan secara perlahan tapi pasti penghuni Brugak yang pertama itu tergeser dan tergantikan oleh grup Cherrybelle yang tidur-tiduran di atas Brugak. Karena memang pada saat kita kesini itu cuacanya sangat panas, tidak ada tempat untuk berteduh. Kemana arah bayangan dari pohon itu, kesitulah kita menggeser karpet kita. Dan kira-kira seperti itulah perjalanan panjang serta keseruan kita dalam kebersamaan keluarga Brugak Laut. Tentu saja dengan ikut menyertakan para Cherrybelle kesayangan kami. Di akhir video kita menyelipkan doa agar semuanya tetap sehat dan bahagia selamanya, agar dapat bisa berkumpul kembali seperti ini. Bye-bye.